Ada nggak jasa saya di situ? Ya, saya sangat kecewa dengan Bapak. Kenapa? Ya, seorang menteri, seorang pemimpin yang bijak nggak akan semudah itu, Pak. Ya, ngata-ngatain masyarakatnya di situ. Dibilang saya nggak taat hukum. Saya divonis pun dibilang bersalah pun, apakah saya minta tolong Anda, Pak, untuk dibebaskan, Pak Mahfud? Tidak, Pak. Saya jalanin itu 2 tahun. Saya di penjara, saya jalanin tuh, Pak. Apakah saya kurang taat hukum, Pak? Mau penjara saya lagi? Ya sudah, Pak. Mau saya di penjara berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun lagi? Saya jalanin, Pak. Satu hal, Pak. Bantu tuh, Pak. Investasi-investasi bodong korbannya, Pak. Korban-korban perusahaan asuransi, Pak. Saya mau tahu, Pak. Mampu nggak, Bapak? Karena as we speak, Pak, ketika kita sedang berbicara di sini, Pak, bukan cuma Wana Arta, Pak. Ada perusahaan asuransi bodong baru yang timbul, Pak. Perusahaan investasi bodong baru timbul. Nggak percaya, Pak? Tanya sama Roy Sakti, Pak. Itu dia yang berjuang, Pak. Dia juga berjuang, Pak, kepada robot-robot trading, Pak. Setiap kali muncul investasi bodong baru, MLM baru yang menipu masyarakat, Pak. Di mana letak kalian? Ini pemerintah. Anda Menko Polhukam loh, Anda kaptennya, Pak. Kejagung, Kapolri itu semua at your disposal, Pak. What the heck gitu loh. Saya confused, Pak. What kind of minister are you, Pak? Kerjanya itu cuma podcast kiri kanan, nyapres, Pak, nyawapres, Pak. Tugas Anda sebagai Menko Polhukam Anda tidak lakukan, Pak. Ini teriak ke Anda loh, masyarakat ini. Apa yang Anda lakukan, Pak? Ada nggak kamu mengadres? Ada nggak kamu membalas? Tenang masyarakat, tenang korban, saya akan bantu. Saya nggak pernah lihat, Pak. Saya googling, Pak, berita tentang Bapak. Ada nggak tanggapan terhadap korban-korban Wana Arta? Nggak ada, Pak. Jadi orang yang teriak kepada Anda, Pak, Anda tuh tidak mendengar. Ini padahal masuk Kontan, masuk Detik, masuk Kompas, masuk semua media mainstream loh, Pak, Wana Arta, Pak. Ya, saya yakin, Pak, masyarakat akan mendukung saya. Karena kenapa? Komentar-komentarnya juga 99% saya lihat mendukung. Karena kenapa? Masyarakat itu jadi korban di sini. Dan Anda bukan yang membantu korban investasi bodong, korban perusahaan asuransi yang nggak benar. Yang ada malah kalian itu membantu perusahaan-perusahaan itu agar apa? Bisa nipu uang masyarakat. Ya, stoplah bodoh-bodohin masyarakat, Pak. Asuransi ya di hari tua lah, inilah tetek bengek, tai lah. Mana ada asuransi kayak begitu? Asuransi itu for profit, Pak. Ya, harus bilang ke masyarakat for profit. Lu masukin duit sebisa mungkin, nanti ketika lu klaim gua akan coba tolak. Itu yang harus dikasih tahu ke masyarakat. Because that's the fact. That's the truth. Ya, bukan asuransi itu akan melindungi ketika seorang sakit, sekarang orang mati. Pak, udah banyak saya lihat orang mati, orang sakit, Pak. Mau klaim ke asuransi, asuransi cuma bilang sorry ya, ternyata lu punya riwayat ini sebelumnya, sorry lu nggak bilang bahwa lu pindah alamat, sorry lu ini ono ini, alasan 1001 sejuta macam alasan, Pak, untuk ditolak itu asuransi, Pak. Itu klaim. Itu saya yang lihat, Pak. Dan yang bantu side by side mereka itu saya, Pak, dan law firm lain, Pak. Bukan Menko Polhukam, Pak. Bukan Menko Polhukam. Kalian creating the problem. Kenapa? Di OJK itu kalian harusnya perusahaan-perusahaan kayak gitu langsung strike dong, penalize, tutup. Ini tidak. Ya, malah Evelyn itu Pak, pemilik Wana Arta, itu sama pemerintah, sama OJK, sama pemerintah kalian dijadikan ketua AJI, Pak. Lu tahu nggak AJI apa? Menko Polhukam. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia itu. Ya, AJI. Nah, Evelyn itu salah satu ketuanya waktu itu, kepalanya. Ya, penjahat lu jadiin kepala asuransi di situ. Ngerti nggak? Wake up, Pak. Pak Menko Polhukam, wake up. Profesor kayak begitu, Profesor Linglung itu kayak begitu. Bantu, Pak, masyarakat, Pak. Kalau Bapak memang mau bantu masyarakat, Bapak bilang, Pak Alvin, lu kurang ajar sama gua, datang ke sini. Saya mau penjara. Saya datang, Pak. Jangankan di penjara, Pak. Leher saya potong, Pak. Matiin aja nggak apa-apa.
Kalau orang-orang masyarakat Indonesia dibantu, tujuan saya sudah tercapai Pak di dunia Pak. Saya sudah ada perbuatan baik kepada mereka, pahala baik. Dan saya bukan minta duit Pak. Itu Wana Arta saya buktikan bukan klien saya Pak. Satu pun gak ada klien saya. Saya mau lihat Menko Polhukam, kamu bantu gak? Mau bantu gak nih? Ya kan? Kalau gak mau bantu gak usah banyak bacot Pak. Ya kan? Bacot aja gede lu profesor. Ditantangin debat kagak berani. Alasannya siapa dia? Saya gak mau debat. Lu pelayan masyarakat goblok. Menteri itu pelayan masyarakat. Kami itu rakyat adalah tuan kalian. Mana ada tuan minta bicara sama pembantunya, sama pelayannya. Kok jawaban pelayan kayak begitu? Ya, masyarakat makin lama makin pintar Pak Mahfud. Ya, saya bilang, kalau kamu melakukan tetap pada tindakan kamu dan karakter kamu Pak Mahfud, gue berani taruhan kuping nih, lu potong kuping gue. Kalau 03 bisa menang Pak. Saya memberikan Bapak jalan agar supaya Bapak bisa menang. Ambisi Bapak kekuasaan bisa menang. Caranya gimana? Bantu masyarakat Pak. Masyarakat gak bodoh Pak. Kalau lu punya hati, lu ikhlas bantu masyarakat. Gue yakin Pak, lu menang Pak. Jangankan jadi cawapres Pak, jadi presiden dunia juga gue pilih lu Pak. Tapi kalau tindakan Bapak kayak begini, terus suruh saya muji, tepok-tepok. Enggak Pak, sorry Pak. Gue gak cari makan dari Menko Polhukam. Ya, mau kantor saya LQ Indonesia Law Firm besok ditutup juga gue gak masalah. Gue banyak duit Pak. Ya, dari Amerika, dari Singapura saya masih banyak duit. Di negara-negara lain saya banyak duit Pak. Saya juga banyak saham di sono Pak. Saya nggak cari makan dari Menko Polhukam.